Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Bertemu lagi dalam materi hari ini, kita akan membahas soal piutang wesel tidak berbunga dan berbunga. Langsung saja kita bahas soalnya. Di sini ada soal tanggal 2 Februari 2015, perusahaan dagang ABC menjual barang secara kredit kepada perusahaan dagang Blader senilai 6 juta. Maka kita langsung catat ke dalam jurnal. 2015 bulan Februari tanggal 2 menjual barang secara kredit. Kalau menjual barang secara kredit berarti tidak menerima kas, tapi dia menerima piutang. Ingat, piutang itu adalah bagian dari harta. Harta bertambah di debit. Maka piutang dagang kita catat di kolom debit. Langsung saja kita tulis piutang dagang senilai 6 juta di debit. Di sisi kreditnya, karena dia menjual barang, maka kita catat penjualan. Kita geser sedikit ke kanan ya. Oke, tanggal 2 Februari sudah selesai kita jurnal. Untuk yang wesel tidak berbunga, jurnalnya sama karena tidak berpengaruh. Kita catat lagi di bagian wesel tidak berbunga 2015 Februari 2015 di bulan Februari tanggal 2 sama ya jurnalnya, piutang dagang senilai 6 juta, penjualan ini kita geser sedikit ke kanan, senilai yang sama. Oke, tanggal 2 Februari sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2015 perusahaan dagang ABC menarik wesel dari perusahaan dagang Blader senilai yang sama. Jadi di tanggal 2 Maret ini dia tarik wesel. Maka piutang dagang berubah menjadi piutang wesel. Kejadiannya di tanggal 2 Maret, maka kita catat Maret tanggal 2. Piutang dagang ini hilang. Ingat, kalau piutang dagang berkurang, maka kita kreditkan dia. Muncul sebagai penggantinya adalah piutang wesel. Dia hanya berubah bentuk saja menjadi piutang wesel. Nilainya berapa? Tetap sama 6 juta. Maka kita catat di sini 6 juta. Piutang dagang sudah hilang, maka ketika kita mengurangkan piutang dagang, kita pindahkan dia ke kredit supaya saldonya jadi 0. Piutang dagang ini kita geser, nilainya sama 6 juta. Oke. Nah, bagaimana dengan yang berbunga? Di tanggal 2 Maret jurnalnya sama karena bunganya akan kita hitung pada saat dia jatuh tempo. Maka kita catat di sini piutang dagang yang ini tadi kita kredit, sebagai penggantinya kita catat piutang wesel. Piutang wesel ini nama lainnya wesel tagih ya, wesel tagih nama lainnya. Maka di sini kita catat 6 juta. Di sisi kredit piutang dagang ini kita hapuskan, kita pindahkan dia ke kredit. Piutang dagang kita geser senilai 6 juta. Tanggal 2 Maret transaksinya sudah kita catat ke dalam jurnal. Yang terakhir, PD Blader melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Nah, ini yang harus kita hitung. Tanggal berapa dia melunasinya? Katanya di sini di soal dia jatuh tempo 90 hari. Berarti sejak tanggal 2 Maret 90 harinya jatuh di tanggal berapa? Ini yang harus kita hitung. Kita hitung langsung Maret itu jumlah harinya 31 hari. Karena transaksi terjadi di tanggal 2, maka 31 hari dikurang 2 hari. Maka 31 dikurang 2 sama dengan 29 hari. Oke. Bulan April itu total harinya adalah 30. Maka kita catat di sini April
30 hari. Ini totalnya masih 59. Tadi kan di soal dia katakan 90 hari jatuh tempo, maka kita masuk lagi ke bulan Mei. Di bulan Mei, di sini dia butuh 31 hari supaya genap jadi 90. Maka di bulan Mei kita catat 31 hari total. Dan dapat hasilnya 29 tambah 30 tambah 31, 90 hari. Dia jatuh tempo 90 hari. Maka dari perhitungan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Wessel tagih PD Blader ini jatuh tempo di Mei 31. Tapi dia jatuh tempo 31 Mei. Langsung kita catat di sini di transaksi yang nomor 3. Mei tanggal 31 dia jatuh tempo. Otomatis ketika Wessel ini jatuh tempo, dia bayar. Kalau dia membayar berarti kita menerima uang. Menerima uang berarti kas bertambah. Kas bertambah di debit karena bagian dari harta. Maka langsung kita catat di bagian debit kas senilai 6 juta dia melunasi. Bagian kreditnya apa? Nah ini dia, karena dia melunasi piutang Wessel, maka piutang Wesselnya kita hapuskan. Bagaimana cara menghapuskannya? Kalau dia di debit maka kita pindah ke kredit. Langsung saja kita tulis piutang Wessel 6 juta. Oke, maka kita total ke sisi debit, kita jumlahkan. Dapat hasilnya di sisi debit 18 juta. Kemudian yang sisi kreditnya lagi 18 juta, artinya jurnal ini sudah balance. Debit dan kredit jumlahnya sama, yaitu 18. Nah sekarang bagaimana dengan Wessel yang berbunga 6%? Langsung saja kita catat dulu, kita hitung dulu bunganya berapa. Karena ini adalah 90 hari, maka kita akan buat 90 per 360. Artinya dia dalam setahun, 90 hari dari setahun 360 hari, kita kalikan 6%. Atau boleh juga kita hitung dalam bulan, karena 90 hari itu hitungannya 3 bulan, maka 3 per 12. Kita kali 6%, kemudian kita kali 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Oke, maka dapat hasilnya 3 per 12 kali 6% kali 6 juta sama dengan 90 rupiah. Nah langsung kita catat ke dalam jurnal. Transaksi ini jatuh tempo hitungannya sama ya, tanggal 31 Mei, maka kita catat Mei 31. Dia menerima kas bukan lagi 6 juta tapi ditambah pendapatan Wessel atau pendapatan bunga. Pendapatan bunganya 90.000, maka kas yang diterimanya, ingat kas bertambah di debit 6.090.000. 6.090.000. Kemudian piutang Wesselnya sudah dilunasi, maka piutang Wesselnya kita hapus dengan cara dikredit. Piutang Wessel ini kita geser sedikit karena dia posisinya di kredit. Piutang Wessel senilai 6 juta, nominalnya tetap ya 6 juta. Ingat, pendapatannya bertambah, pendapatan posisinya di kredit, maka pendapatan kita catat di kredit, pendapatan bunga. Kita geser ke kredit. Pendapatan bunga senilai 90.000. Oke, langsung kita jumlahkan sisi debit. Sisi debit kita jumlahkan. Dapat hasilnya 18.090.000. Yang sisi kreditnya kita hitung juga. Dari ini kita hitung 18.090.000, artinya jurnal ini sudah balance. Sampai di sini materi kita hari ini, semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.
Bye-bye.